Maaf nih Acek, tapi gua ogah pakai produk Cina. Kita mau makan, tapi jangan masakan Chinese, masakan Eropa lah. Apa ya? Pasta aja. Ikutan ketawa. Lo harusnya tahu lo, pasta yang lo orang mau makan itu dari Cina lo asalnya. Lah Itali, Cek. Walau, dari Itali lo. Pasta itu sudah ada dari 4.000 tahun yang lalu di China lo. Terus dibawa Marco Polo, dibawa ke Itali, terus diadaptasi di sana, tapi ya dari Cina. Oh, nggak jadi kalau gitu. Lo orang punya dendam apa ke negara lo? Pokoknya gua tuh gak suka sama orang kalian tuh gak suka. Made in China semua, baru. Walau, sini Oe kasih tahu lo, nenek moyang orang Indonesia itu bangsa Austronesia lo, masuk dari Taiwan, terus ke Indonesia 4.000 tahun yang lalu. Austronesia dari mana? Dari Cina Selatan. Tadi lo orang itu made in China juga. Pak Umar, ini gaji Pak Umar 1 bulan ini ya. Makasih Pak. Alhamdulillah gaji perdana. Gajinya cuma segini Pak. Ya emang segitu Pak, gaji honorer emang segitu. Hah? Gajinya cuma segini? Padahal udah capek kerja dari pagi sampai sore nyiapin materi, belum lagi stres ngadepin siswa-siswa yang kayak dajal gitu. Ya ampun, gaji cuma segini. Aduh. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya ngajar dulu ya Pak. Saya balik ke kelas dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita mulai belajar ya. Buka halaman 32. Iya tahu kok, kemarin kan meledak kan gardu listrik di sana. Iya, orang pada lari. Kamu berdua itu nggak usah ribut-ribut terus ya. Mau belajar nggak kalian? Iya Pak. Ih Bapak jangan marah-marah dong, nanti nggak ganteng lagi loh. Ya udah yang lain jangan ribut ya, kita belajar aja. Kamu juga. Gimana mau bagus nilai kamu kalau kelakuan kamu kayak gitu, ha? Maaf Pak, saya telat. Ini apa lagi? Mending kamu keluar aja kalau kayak gini. Kamu tuh nggak niat, tahu nggak? Ya kok gitu sih Pak? Kalian ini ya dibaikin selama ini malah ngelunjak kalian. Ingat, kalau besok di pelajaran saya nggak mau ada yang ribut, saya nggak mau ada yang telat. Ih, Pak Umar kok jadi kayak gini ya? Iya loh, padahal kemarin nggak kayak gini, kok jadi galak ya? Nah itu kenapa ya kok bisa jadi galak? Alhamdulillah selesai juga mengajar hari ini. Walaupun gajiku hanya 2.800 ringgit, tapi aku sudah sangat senang. Oh segitu ya gaji guru di Malaysia? Ya rata-rata segitu, 9-11 juta gaji kami di Malaysia. Kalau gajiku di Thailand itu sekitar 75.000 baht atau sekitar 30 jutaan rupiah. Itu setengah gajiku di Amerika. Kami para tenaga pengajar di Amerika akan digaji pemerintah kami 5.000 dolar per bulannya atau sekitar 75 juta rupiah per bulannya. Nah, kalau kamu bro, gajiku 20 sampai 30 dolar satu bulannya itu kalau dirupiahkan sekitar 250.000, 300.000 ya begitulah. Terus gimana kamu bisa hidup dengan uang sekecil itu? Bisa kok. Dengan sedikit keajaiban, kami para guru di Indonesia tetap bisa hidup dengan uang sekecil itu. Berarti kamu orangnya sangat baik, tulus mengajarnya. Kalau aku mana mau mengajar dengan gaji sekecil itu. Harusnya bang, kamu ngajar aja di negaraku. Profesi kayak kita ini akan lebih dihargai di sana. Di ruang rapat kami tidak ada meja. Di sana hanya ruang kecil yang penuh banyak kursi. Tidak jarang kami berdebat, sampai adu pukul malah. Perdebatan dengan tensi yang tinggi seperti itu juga sering terjadi di rapat negaraku. Tapi semua dilakukan hanya untuk mencari solusi demi kemajuan negara. Kami juga terbiasa bekerja cepat dan disiplin. Kalau kami melakukan kesalahan yang kecil saja seperti datang telat ketika rapat, kami akan mengundurkan diri karena kami malu sudah memberikan contoh yang tidak baik untuk rakyat kami. Begitupun di negara kami. Kalau kami berani korupsi sedikit saja, kami akan dihukum mati. Sudah tidak usah dijelaskan lagi kalau negara kami. Kalian tahu sendiri betapa tegasnya hukum di negara kami. Kalau kamu Bu, Ibu ngapain aja dari tadi? Apa sih? Ganggu aja. Orang lagi sibuk juga. Coba nih pencet. Siapa tahu kalau kamu yang pencet bisa jackpot. Hah? Ibu main judi? Kan ini kita sedang rapat, Bu. Apa sih? Judi? Orang main kayak di Crush. Pak, esnya satu ya. Ini Mas, esnya. Makasih Pak. Kerja di sekitar sini Mas? Iya Pak. Kebetulan saya guru di sekolah yang di depan ini nih. Wah, guru ternyata. Keren. Iya Pak, tapi masih honorer sih. Ya nggak apa-apa loh Mas, masih keren kok. Itu cita-cita saya dari kecil tuh mau jadi guru. Tapi ya boro-boro jadi guru. Saya aja tamat sekolah cuman batas SMP doang. Oh gitu ya Pak. Ya nggak apa-apa lah Pak. Rezeki juga ada yang ngatur kan. Gimana Pak? Jualannya lancar? Lancar Mas, alhamdulillah. Jual es gini untungnya berapa Pak kalau boleh tahu? Kecil lah Mas, paling gede juga 1.000 rupiah paling.
Ya alhamdulillah pak. Laku nggak 50 bungkus harinya? Ya enggak lah mas, masa sampai 50 bungkus? Kirain pak. Enak kalau laku segitu ya. Berarti 50 bungkus kali 1000 tuh 50.000 sehari bisa dapat. Ya enggak lah, saya lakunya enggak 50 bungkus, tapi 100. Itu pun paling kecil mas, tapi biasanya 200-300 bungkus sehari. Di sini kan rame, dekat-dekat sekolahan, kantor-kantor. Jadi ya alhamdulillah lancar. Wah, 100 bungkus ya sehari paling kecil. Berarti 1000 jadi 100.000 kali sebulan 3 jutaan. Nah itu baru saya tuh yang jualan. Istri saya juga jualan tuh dekat sekolah yang sana. Lebih ramai lagi. Kaya dong berarti ya. Kita tukeran aja yuk pak. Bapak yang ngajar, saya yang jualan es. 50 juta untuk kegiatan 17 Agustus di sekolah. Nah ini kegedean ini mah. Kasih 20 juta aja, 30 jutanya masuk kantong gua. Baik pak, 20 juta untuk kegiatan kita di 17 Agustus saya terima ya pak. Habis ini saya langsung salurkan ke siswa kita. Wah 5 juta ya pak. Padahal kita proposalnya cuma minta 4 juta loh pak ya, jadi kayak gini pak, boleh nggak kalau kita kan panitia kan juga capek kan pak. Jadi boleh nggak lebihnya kalau kita ngurus-ngurus acara nanti kita beli makanan untuk panitia gitu pak, biar semuanya juga seneng ngurusin acara ini pak. Oh ya boleh dong, kalian kan panitia juga capek juga. Lagian sekolah juga mau apresiasi kerja kalian kan. Jadi 1 jutanya beli makanan aja untuk kalian ya. Wah boleh, asik. Makasih ya pak. Iya sama-sama nak. 5 juta udah girang banget. Padahal duitnya udah gua makan separoh. Lebih malah. Lagian 20 juta gede amat untuk acara sekolah kayak gini doang. Apa? 5 juta? Pak, jadi gini pak, saya kasih ke bapak kan 20 juta. Saya bisa jelasin pak. Jadi 20 juta itu kemarin kan yang itu pak. Aduh sumpah pak, kecewa saya pak. Cemas kau deh, padahal duitnya udah gua tilep duluan. Pengumuman untuk seluruh guru ya, kalau ada siswa yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya atau hal yang lain-lain tidak boleh ikut ujian. Mengerti? Mengerti pak? Jadi gimana pak? Saya bisa ikut ujian kan pak? Nggak bisa nak, kamu nggak bisa ikut ujian. Ini aturan dari kepala sekolahnya langsung. Sekarang bapak tanya deh, kenapa kamu nggak menyelesaikan tugas-tugas kamu? Soalnya saya sekolah sambil nolongin orang tua saya jualan pak, makanya agak terbengkalai tugas-tugas sekolahnya. Gimana pak? Boleh kan saya ikut ujian kan pak? Gimana ya? Aduh, bapak cuma jalanin perintah dari kepala sekolah nih. Atau kamu ikut ujian susulan aja ya? Oh gitu ya? Kamu mau kemana? Loh nak, kenapa? Ada yang mau ditanyain lagi? Loh, ini kenapa kayak gini kamu nak? Halo bu. Halo, kamu gak apa-apa kan, nak? Ya aku nggak apa-apa kok bu. Paling nanti disuruh minta maaf dong. Nah, nggak apa-apa kok ibu, nggak usah khawatir ya. Ya udah ya. Assalamualaikum. Hah? Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Kamu tahu kan kamu dibawa ke kantor ini karena apa? Saya cuman mukulin adik kelas saya doang sih pak. Cuma. Terus apa lagi? Terus ya nggak ada lagi sih pak. Paling ya dihukum doang, kan saya juga anak di bawah umur pak, jadi ya kayak gitulah. Salah, yang bener itu. Terus Kapolri telepon saya, staf presiden telepon saya, Panglima TNI telepon saya, terus menteri telepon saya. Karena apa? Karena kasus kamu ini viral udah sampai ke UNESCO. UNESCO itu apa? Organisasi dunia. Jadi kalau udah spiral ini, kamu nggak mungkin saya lepasin. Minimal ya 2-3 tahun di penjara lah. Lagian ya, emang kamu nggak inget waktu saya jemput kamu di rumah gitu, warga-warga semarah apa sama kamu? Kalau saya lepasin besok kamu udah bukin orang-orang. Jadi nggak mungkin kamu saya lepasin sedikit pun, kamu harus dihukum. Bu, tolong bu. Ayo duel kalau emang berani. Bukan masalah berani loh nak, ini kan di sekolah emang harus rapi seragamnya. Alah, baru guru lu di sini. Sosokan juga lu ngatur-ngatur gua di sini. Karena saya guru, ya saya paling berhak negor kamu di sekolah ini. Oh, saya negor-negor gua pokoknya. Ayo duel. Udah. Rapiin bajunya, masuk kelas. Duel sama gua sini. Ya udah, ayo. Bagus. Mampus lu kali ini. Dah, tapi Bapak buka baju dulu ya. Soalnya kalau robek nih bahaya nih. Gak kebeli lagi. Bapak pemanasan dulu sekalian ya. Oke, gak masalah.
Gue tungguin. Gue buka baju juga nih. Nih tangannya digulung dulu nih, biar enak. Oke, bentar ya, bentar. Oke, Bapak siap nih. Nggak jadi aja Pak. Ini saya rapiin bajunya. Saya masuk kelas, saya belajar ya. Assalamualaikum. Lah, malah kabur ya. Tapi kayaknya emang bener ya Pak, guru-guru tuh harus dibekali sama ilmu bela diri biar bisa membela diri gitu. Jadi kalau ada situasi kayak gini, murid-murid cepet nurut. Atau paling enggak harus nge-gym kayak Bapak nih. Keren banget Bapak, ikut nge-gym dong. Nggak nge-gym saya kok Bu. Saya selain ngajar juga kuli bangunan. Siang ini makan pempek dulu kita. Soalnya kemarin-kemarin bosen makan itu terus. Kemarin pecel lele, kemarinnya lagi pecel lele, kemarinnya lagi pecel, lah lele lagi. Kita makan pempek dulu. Bu, pesen Bu, 5 aja. Emang cukup gitu, kenyang? Ya lumayan Bu, buat ganjel perut kan. Soalnya saya bosen makan-makan yang lain. Selagian saya juga kangen kampung saya, jadi pengen makan pempek ini. Oke, ini pempeknya, ini cukonya ya. Selamat menikmati. Bayar Bu, saya hitung dulu totalnya ya. Lenjer 19, adaan 19, itu 19. Jadi totalnya 119.000 Mas. Nggak cukup itu Mas. Itu 50.000 Mas, 119.000. Saya bilang nggak cukup ya nggak cukup. Ya kan saya makannya cuma 5 Bu. Ya harganya emang segitu. Nggak lihat apa? Ikan duyung lagi naik harganya. Makanya harga pempeknya segitu. Baru ini saya dapat pelanggan kayak gini. Dengar harganya aja udah kaget. Nggak mampu bayar. Beli gorengan aja, beli bakwan, beli tempe atau apa kek. Jangan pempek.